Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalem Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral di pagi ini. Semoga jemaat dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita membukanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati kami. Kami boleh mendengar suara burung di pagi ini. Kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Kami boleh tetap mengucap syukur karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami boleh berkomunikasi dengan mereka yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan senantiasa tangan kuasa Tuhan yang memberkati hati kami untuk kami boleh senantiasa memiliki komitmen untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan kami mau senantiasa tunduk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 yang berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, hari ini saya memberikan tema waspada, lingkungan sekitar berpengaruh. Nah, jemaat yang terkasih, kita tahu bahwasanya virus COVID-19 ini sudah banyak memakan korban. Korban tidak kenal status, ya, tidak kenal status apakah orang kaya, orang miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, orang pintar, orang yang biasa-biasa, semuanya, setiap golongan virus corona ini sudah memakan korban jiwa. Nah, bahkan para medis, katanya anak-anak yang imunitasnya tinggi, bahkan bayi itu juga tidak lepas dari korban COVID-19 ini. Nah, yang mengherankan, mengapa tim medis, perawat maupun dokter, ya, kemudian anak bayi, anak kecil, kenapa mereka juga bisa meninggal terpapar virus COVID ini? Nah, akhirnya saya membaca satu artikel yang mengatakan bahwasanya orang yang misalnya tadi imunitasnya tinggi sekalipun, tapi kalau terus-menerus mereka itu terpapar oleh virus COVID-19, itu mereka akan terkena apa yang disebut dengan viral load. Nah, jadi sekalipun bayi yang imunitasnya tinggi atau anak-anak, bahkan dokter yang mungkin sudah melakukan sterilisasi yang baik sebelum menangani pasien, tapi kalau terus-menerus terpapar virus COVID-19 ini, maka imunitas tubuhnya itu akan semakin lemah. Maka tak heran jumlah tim medis, bahkan anak-anak yang mungkin terkena dari viral load ini, itu jumlahnya semakin banyak. Nah, tentu saja kalau kita melihat kita yang masih belum kena paparan virus COVID harus tetap menjaga jarak, harus tetap rajin mencuci tangan, harus tetap memakai masker. Dan selanjutnya kalau kita melihat viral load ini, itu kalau saya merenungkan hampir sama dengan virus dosa. Saya jadi mengingat apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita terus-menerus berada di dalam lingkungan yang orang-orangnya suka berbohong, suka berjudi, suka merokok, atau suka korupsi kecil-kecilan, maka lambat laun kita juga akan dipengaruhi pikirannya untuk melakukan hal yang sama. Tentu hal-hal itu kita anggap sebagai hal yang wajar, bukanlah dosa. Karena apa? Karena hampir setiap orang di dalam komunitas kita itu melakukan hal yang sama. Nah, jadi kalau bisa dikatakan kita yang terus-menerus berada di dalam lingkungan yang seperti itu akan sulit untuk menolak dari virus dosa itu. Nah, sama seperti viral load tadi. Orang yang terus-menerus terpapar virus corona. Kita, orang yang terus-menerus terpapar dengan virus dosa, kita akan sulit untuk menolak. Kita akan sulit untuk berkata tidak. Nah, untuk itu sebagai orang-orang yang percaya,
Mari kita hati-hati terhadap virus dosa ini. Karena virus dosa ini juga tidak mengenal status, apapun status kita. Dosa itu, si iblis itu dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, itu dia seperti singa yang mengaum-aum. Dia mencari orang yang lemah. Untuk itu bagi kita, orang-orang yang percaya, hati-hatilah kita dalam memilih teman-teman kita di dalam bergaul. Mindset kita ini harus kita set. Apakah melakukan hal ini dosa? Apakah melakukan hal ini tidak dosa? Untuk itu, mari kita mencari komunitas, orang-orang di sekitar kita yang membuat kita itu bisa memiliki pertumbuhan, memiliki kedewasaan rohani. Jadi carilah komunitas yang bisa membangun kerohanian kita. Karena apa? Karena iblis itu tadi itu akan terus mencari orang yang lemah, orang yang lalai. Untuk itu jangan sampai kita itu dipakai oleh si iblis untuk mengembangbiakan dosa yang diharapkan oleh si iblis. Untuk itu carilah teman, carilah sahabat, carilah komunitas di mana kita dibawa untuk semakin dekat, semakin mengenal Tuhan yang kita sembah dan menghidupi kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami belajar bagaimana ya Tuhan kami harus hidup bergaul dengan orang-orang di sekitar kami untuk kami boleh mencari komunitas yang bisa membangun kerohanian kami. Ajarkan kepada setiap kami Tuhan supaya kami boleh membentengi diri kami dalam pikiran kami, apa yang benar, apa yang dosa, supaya kami Tuhan boleh terhindar dari virus dosa ini. Kalau selama ini kami ada membaca, bahkan mendengar tentang viral load, hari ini kami diingatkan bahwasanya virus dosa itu seperti virus corona. Dia akan hinggap Tuhan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang ingin dia pakai menjadi alat si iblis. Untuk itu Tuhan, biarlah senantiasa kami boleh membekali diri kami, komunitas apapun yang ada di dalam sekitar kami. Tuhan berkati supaya kami boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang membuat kami menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa, aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini kiranya Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan, Tuhan yang memberkati keluarga kami. Jika ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berbelas kasih. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.